Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya di lapak Mas Catur di Ngagle, Sleman. Ini rencananya mau bahas tentang lohansung, ada banyak jenis. Berapa jenis Mas Catur? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis. Nanti kita tanya-tanya Mas Catur bedanya di mana untuk masing-masing jenis. Oke Mas Catur, tadi ada 5 jenis. Itu punya nama masing-masing Mas Catur? Betul. Sahabat belajar bonsai yang kami budidayakan, yang kami perbanyak dan yang kami jual di lapak kami. Ini sementara baru 5 jenis. Yang pertama lohangsung Blue S yang ini Blue S. Terus ini ada Blue Micro. Oh, yang mikro. Blue Ya. S juga tapi mikro gitu. Ya, beda mas. Oh, beda. Blue Micro ini mikronya lidah burung biru. Oh, gitu. Ya. Terus ini ada sincuan yang hijau. Ini belakang saya ini ada Blue Sincuan. Sini ada kapsul. Nah, ini yang agak menarik nanti dibahas. Ini biji dari sincuan. Biji dari sincuan. Ya. Dari hasil semai biji gitu. Ya, maksudnya? dari hasil semai biji ternyata ada perubahan genetika. Oh, berubah. Ya, berubah. Oke. Kita mulai dari dasar dulu Mas Catur. Untuk lohansung itu apa? Media tanamnya yang disarankan apa pakainya Mas Catur? Sahabat belajar bonsai, untuk lohangsung itu medianya yang bagus agak berat ya, medianya agak berat. Jadi ada campurannya tanah, itu sekitar 30%, terus pasirnya 20%, terus ada sekam, ada kompos, ditambah pupuk majemuk atau pupuk apa yang lain, seperti NPK dan lain sebagainya. Gitu. Kalau untuk anunya apa? Daerahnya mungkin iklim panas apa dingin, untuk lohansung gimana? Kalau untuk lohangsung itu sebenarnya kuncinya di air sama panas. Air sama panas. Nah, terus kalau yang di iklim dingin itu kalau dapat panas sama airnya full, cenderung lebih cepat besar. Panas, air Di iklim dingin. Di iklim dingin. Ya, di iklim dingin tuh kalau siang hari kan pasti panas. Nah, walaupun udaranya dingin. Iya. Nah, itu lohangsung lebih cepat besar. Nah, apalagi ditanam di sawah yang anginnya mendukung, terus airnya mendukung, panasnya mendukung, kebetulan udaranya dingin. Nah, itu lohangsung lebih cepat besar. Kalau untuk di daerah panas mungkin sampai pesisir bagaimana untuk lohangsung? Untuk lohangsung di dataran rendah sama di tepi pantai ya, di tepi pantai ya, itu di daerah pesisir sebenarnya nggak masalah. Cuman perbedaannya mungkin kecepatan besarnya agak beda. Tapi kalau istilahnya pakai teknologi pengolahan tanah lebih beda lagi. Jadi mungkin di pesisir tanahnya diolah, dicampur dengan beberapa media yang bagus, baru masukkan ke ground, hasilnya juga bagus. Berarti sebenarnya nggak masalah untuk nggak masalah. Tadi mungkin untuk daerah dingin itu ada kelebihan di situ. Ini sebenarnya perbedaan khususnya mungkin dari karakter tumbuhnya misalnya, itu lebih cepat yang mana dari kelima jenis ini Mas Catur? Ya, dari kelima jenis ini yang kami punya yang paling cepat itu yang lohangsung kapsul ya Mas ya. Yang kapsul? Lohangsung kapsul itu cenderung lebih cepat. Sincuan itu ya masih keluarga kapsul sih, masih keluarga kapsul tapi agak lamban. Oh gitu. Agak lamban karena daunnya lebih kecil. Mm-mm. Nah,
Terus Blue S ini ya tidak terlalu lama juga sih, tidak terlalu lama. Blue Micro ini juga walaupun dia berdaun mikro tapi kecepatan tumbuhnya tidak terlalu mikro lah. Oh, artinya gitu ya. tidak terlalu lama-lama amat lah, seperti itu. Karena biasanya yang mikro juga pertumbuhannya lama ya. Lama. Seperti itu. Mas Catur kan ngomong tadi yang dari semai biji bisa muncul spesies baru, varietas baru gitu maksudnya. Ternyata begini, sahabat belajar bonsai, loh hangsung yang pernah kami coba dari hasil semai biji itu mulai dari loh hangsung lidah burung yang biru itu kita semai, itu juga berubah hasilnya. Nah, perubahannya itu bisa mempengaruhi perubahan warna daun, bisa mempengaruhi besar daun. Nah, atau pada orang bilang muncul varietas baru, cuman perubahan genetika. Tapi kalau mau dikatakan hibrid, belum tentu bisa dikatakan hibrid. Kalau hibrid itu kan persilangan dua jenis. Iya, dua jenis. Nah, dua genetika baru muncul hibrid baru. Iya. Nah, kalau ini mungkin bisa dikatakan mutasi lah. Kelainan sebenarnya. Kelainan, ada perubahan genetika. Seperti itu. Nah, untuk kapsul Sincuan itu yang pernah kami semai juga hasilnya beda. Rata-rata daunnya lebih besar. Daunnya lebih besar, kalau perubahan warna tidak terlalu dibandingkan dengan yang biru. Oke. Nah, menurut Mas Catur sendiri, ini kan ada beberapa jenis. Menurut Mas Catur, jenis-jenis ini yang misalnya kayak yang apa namanya Blue Eyes apa ini, itu kemungkinan dari mutasi tadi atau memang import jenis baru seperti itu? Ya. Kalau yang Blue Eyes, Blue Micro, saya rasa juga mungkin karena ini kita impor, kita nggak tahu ya asal usulnya dari sana bagaimana, apa pakai teknologi pertanian untuk merubah genetika dan lain sebagainya. Iya. Ya ini yang kita tidak tahu. Berarti memang diimpor memang udah jenisnya seperti ini ya? Diimpor sudah jenisnya seperti ini. Bahasa latinnya tetap sama-sama Podocarpus. Podocarpus. Nah, bahasa pasarnya aja yang beda. Berbeda. Berarti sebenarnya pembedanya ini untuk loh hangsung ini hanya dari daun kebanyakan Mas Catur? Ya, dari karakter daun, warna, ukuran. Ukuran, ya. Kalau karakter tumbuhnya hampir semua sama ya. Naik merebah begitu. Oh, gitu. Ya. Terus kebutuhannya juga relatif sama. Okay. Nah, kalau untuk misalnya tingkat kerapetannya misalnya itu Mas Catur nyaranin jenis apa? Kalau tingkat kerapatan itu sebenarnya yang daun mikro memang lebih rapat. Ya. Terus yang daun kapsul ini sebenarnya dibilang rapat ya rapat juga. Kalau yang lidah burung itu memang agak lumayan jarang daunnya, tetapi tetap bisa merapat ketika nanti kita kerjakan di bonsai itu tahap ramifikasi ya, tahap perantingan ya. Nah, kalau sudah mencapai tahap perantingan juga nanti akan rapat. Kalau pengecilan daun sampai berapa persen kalau loh hangsung? Kalau ketika udah ramifikasi perantingan itu? Kalau untuk pengecilan kita bicara persen ya, berapa persen pengecilan daun? Itu kalau untuk kapsul tipis sekali. Nah, tidak terlalu banyak berubah gitu. Tidak terlalu banyak berubah. Mungkin katakanlah perubahannya hanya 10-15% saja. Dari ukuran normal ya. Dari ukuran normal. Makanya bonsai kapsul cenderung besar. Bodinya cenderung besar. Terus apa namanya? Kalau lidah burung, jenis-jenis lidah burung seperti kayak Blue S ini kategori lidah burung juga. Itu lumayan sekali sih. Sekitar 50% mencapai. Oh, pengecilannya itu ya? Mencapai. Nah, kalau yang dibilang mikro, jelas sudah kecil. Lebih mengecil lagi. Ya, seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Mas Catur, untuk loh hangsung sendiri, perbanyakannya gimana? Cangkok, stek? Ya, kalau untuk teman-teman yang mau budidaya loh hangsung itu bisa kita
perbanyakan melalui cangkok, okulasi, sambung, ya sambung, terus pakai stek juga bisa. Nah, memang kalau kita bicara sincuan ini agak gampang-gampang susah ya. Oh, nyeteknya? Ya. Kalau yang sincuan jenis hijau itu untuk stek kecil lebih banyak potensi hidupnya. Stek kecil. Nah, tapi ketika kita nyetek itu kondisi pupusnya sudah menua. Oh, pilihannya ketika pupusnya udah tua itu ya. Pupusnya sudah menua, kita potong kecil, kita stek. Itu ada peluang hidupnya. Berarti stek pucuk ya? Ya, stek pucuk. Nah, tapi kalau stek pucuk kondisi pupusnya juga masih daun muda, itu rata-rata juga bisa mati. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Terus untuk blue ash ini itu stek agak lumayan susah. Stek agak lumayan susah, tapi bisa, cuma persentase hidupnya kecil. Lebih gampang disambung dulu, diokulasi sambung dulu, perbanyak gitu, nanti begitu besar kita cangkoi. Oh, gitu. Nah, gitu ya, kita cangkoi. Nah, kalau sincuan itu kondisi mencangkok itu susah. Nah, sincuan itu dicangkok persentasenya juga kecil. Oh, gitu. Dicangkok aja persentasenya kecil. Ya. Ya, bisa berhasil tapi kecil. Nah, tetapi kalau di stek pucuk malah persennya jadi lebih bagus. Jadi berlawanan sama yang blue ash tadi. Seperti itu. Oke. Kebanyakan berarti stek pucuk yang disarankan. Ya. Kalau stek batang sekelingking atau seukuran telunjuk gimana, Mas? Berat, Mas. Berat ya? Berat ya, berat. Nah, terus itu yang perbanyakan vegetatif ya. Kalau yang generatif kita dari biji. Dari biji. Nah, dari biji itu, itu hasilnya nanti ada perubahan genetika. Bisa berubah genetika. Nah, ada perubahan genetika. Kalau bahasa pasar ini sekarang sudah pada mengenal ini kapsul, ini biji kapsul. Ini sincuan, ini biji sincuan. Oh, gitu. Jadi ini lohangsung apa? Lohangsung biji sincuan. Oh, dari biji sincuan gitu ya. Tapi ya mohon maaf, terkadang yang sincuan biji kapsul yang sincuan ini dari biji sincuan itu ada yang nanti dikategorikan lohangsung mawar. Oh, nah, sebenarnya beda. Sebenarnya beda. Cuman saya mau menjelaskan, kebetulan saya nggak punya mawar sih. Oh, gitu. Ya, kan seperti itu. Nah, ini terakhir Mas Catur, di lapaknya ini kan ada macam-macam jenis lohansung. Ini dari harganya termasuk yang mahal yang mana, Mas Catur? Kalau untuk kelas bibit ini yang mahal masih ke blue sincuan. Blue sincuan. Di bawahnya blue ash. Terus blue micro, baru sincuan yang versi lama, versi hijau. Baru biji sincuan dan kapsul. Oh, gitu. Oke. Nah, ini kalau ada teman-teman yang minat sama bahan bonsai, bibit bonsai di lapak Mas Catur ada banyak sekali jenisnya. Termasuk lohansung. Lohansung sendiri ada 5 jenis. Nah, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Catur. Sahabat belajar bonsai, saya atas nama Catur. Kebun saya namanya Mataram Bonsai. Kalau di mappingnya Mataram Bonsai. Terus nomor WA saya 0821 356 12345. Dan ini ada sedikit penjelasan ya. Sedikit penjelasan bahwa masih banyak teman-teman yang order ke saya itu masih agak ragu lah, artinya masalah transaksi. Oh, gitu, ya. Jadi saya jelaskan bahwa yang order ke Mataram Bonsai kebun kami ini jangan ragu aja. Selama ini ya kami apa yang kita layani yang diorder oleh konsumen pasti amanah, pokoknya amanah dan kami kirim. Iya, seperti itu, Mas. Alamat lengkapnya Mas Catur, siapa tahu ada yang di Jogja mau main ke sini, mau langsung cek langsung di lapaknya. Oke. Alamat lengkapnya di sini kampungnya Jagalan Mendiro, RT 02 RW 27,
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, terima kasih banyak Mas Catur udah sharing-sharing tentang lohansong, jenisnya ada macam-macam. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mas Catur. Semoga lapaknya laris. Dan buat teman-teman semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.